Siti, seorang mahasiswi jurusan pendidikan, hamil di luar nikah karena hubungan cinta yang keliru. Demi menyelamatkan nama baik keluarga, ia dinikahkan secara diam-diam dengan seorang ustaz tua bernama Ustaz Rahman, pria yang nyaris tak dikenalnya. Awalnya, hidup bersama Ustaz Rahman adalah siksaan emosional bagi Siti. Ia merasa dipenjara oleh masa lalu dan terpaksa menjalani kehidupan yang tak ia pilih. Namun seiring waktu, Siti mulai mengenal sisi-sisi lain dari Ustaz Rahman. Ia menemukan keteduhan dalam sikap bijaknya, sekaligus luka dalam tatapannya. Tapi ketika Siti mulai mencoba menerima takdirnya, ia menemukan rahasia besar. Ustaz Rahman ternyata adalah mantan gurunya semasa SMA dan memiliki hubungan misterius dengan ibunya. Kejutan ini membuat Siti harus memilih, bertahan dalam pernikahan yang penuh rahasia atau meninggalkan semuanya demi mencari kebebasan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari itu, langit mendung, seperti ikut merasakan perasaan Siti yang kacau balau. Suasana di ruang tamu rumahnya tegang, sepi, dan penuh ketegangan. Ayahnya duduk di kursi rotan tua dengan wajah keras, sementara ibunya berdiri di sudut ruangan sambil menunduk menahan tangis. Siti duduk di lantai, bersimpuh seperti pesakitan. Perutnya yang masih datar itu seakan menjadi bukti dosa yang tak bisa disembunyikan. "Siti, kamu tahu apa yang kamu perbuat?" tanya ayahnya pelan, tapi tajam seperti pisau. "Kamu bawa aib ke keluarga ini." "Aib?" Siti menunduk. Air matanya mengalir tanpa suara. Dia ingin berbicara, ingin menjelaskan, tapi apa gunanya? Kekasihnya Riko, pria yang dulu ia percaya sepenuh hati, sudah menghilang begitu tahu ia hamil, blokir semua kontak, pergi seperti pengecut. "Mulai besok, kamu akan dinikahkan. Biar orang-orang tahu, kamu sudah sah. Tidak ada lagi yang bertanya-tanya kenapa kamu berhenti kuliah. Tidak ada lagi yang menuduh kamu perempuan murahan." Siti mendongak cepat. "Apa? Nikah ya? Sama siapa?" Ayahnya berdiri. "Sama Ustaz Rahman." Siti terdiam. Otaknya seperti baru saja dihantam palu. Ustaz Rahman, lelaki yang sering berceramah di masjid. Umurnya pasti hampir 2 kali lipat dari Siti. Pendiam, kaku, jangankan saling kenal, saling sapa saja jarang. "Ayah serius?" tanyanya. Suaranya nyaris serak. "Iya, dia bersedia menanggung aibmu. Dia ikhlas. Itu lebih dari cukup." Siti ingin menjerit, ingin lari. Tapi kemana? Bahkan ibunya hanya bisa menangis tanpa suara. Tak mampu membela. Semua sudah diputuskan. Karena kehormatan keluarga, harga diri, dan dosa. Pernikahan itu berlangsung keesokan harinya. Diam-diam, tanpa tamu, tanpa senyum, tanpa baju pengantin. Hanya ijab kabul sederhana di ruang tamu, dengan beberapa saksi dari masjid. Siti mengenakan gamis putih polos yang dipinjamkan bibinya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ustaz Rahman membaca ijab kabul dengan suara tenang dan mantap. Siti tidak tahu harus merasa apa. Lega? Marah? Hancur? Semua terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Malam pertama, kamar itu sunyi. Siti duduk di pojok ranjang, masih memakai baju pengantin sederhananya. Ia memeluk lutut, punggung menempel di dinding. Sementara Ustaz Rahman duduk di kursi kayu dekat meja, memutar tasbih perlahan. Tidak ada kata, tidak ada sentuhan, tidak ada tatapan, hanya keheningan yang menyiksa. "Siti," akhirnya suara itu terdengar dalam dan lembut. "Kamu tak perlu takut. Aku tidak akan memaksamu. Aku tahu kamu belum siap." Siti tidak menjawab, hanya menatap lantai. "Aku tidak ingin kau membenciku. Tapi jika kau ingin menjerit, menangis, atau marah, lakukanlah. Aku akan diam." Air mata Siti jatuh lagi. "Diam-diam. Kenapa? Kenapa Ustaz mau menikahiku?" bisiknya akhirnya. Ada jeda. Lalu suara Ustaz Rahman menjawab, pelan tapi dalam, "Karena aku tidak ingin kamu dihancurkan oleh kesalahan satu orang. Dan karena aku merasa ini jalanku menebus sesuatu." Siti mengerutkan kening, tapi tak bertanya lebih lanjut. Dia terlalu lelah, terlalu bingung,
Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, tapi tak ada kehangatan. Hanya dua tubuh asing yang terbaring dalam jarak dan luka masing-masing. Hari-hari setelahnya seperti berjalan lambat dan suram. Siti tidak kuliah lagi. Ia hanya berdiam di rumah Ustaz Rahman, rumah kayu besar yang sepi. Pagi hari, Ustaz Rahman pergi mengajar mengaji. Sore hari ia membaca atau menulis. Malamnya, sunyi kembali menguasai rumah. Siti merasa terasing di rumah orang, dalam hidup yang bukan pilihannya. Tapi ia juga sadar, ia sudah tidak punya jalan kembali. Semua pintu masa lalunya sudah tertutup. Dan dalam diamnya, dalam sepinya, luka itu menyala perlahan. Bukan hanya karena kehilangan cinta, tapi karena ia kini harus belajar mencintai takdir yang sama sekali tidak ia pilih. Hari-hari di rumah Ustaz Rahman seperti hidup dalam dunia lain. Tidak ada suara televisi, tidak ada piring kotor menumpuk, tidak ada aroma tumisan bawang putih yang menyambut pagi. Yang ada hanya lantunan ayat suci dari toa masjid kecil di depan rumah, denting sendok yang menabrak piring saat sarapan, dan suara detak jam dinding. Siti merasa seperti benda asing di rumah itu. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, kamar yang dulu katanya milik keponakan Ustaz Rahman yang sekarang kuliah di luar kota. Dindingnya berwarna biru pucat, ranjangnya bersih dan rapi, tapi terasa dingin. Tak ada jejak perempuan di rumah itu, bahkan di dapurnya pun tak ada rempah lengkap. Hanya satu rak bumbu yang rapi tapi kaku, seperti pemiliknya. Setiap pagi, Ustaz Rahman akan mengetuk pintu kamarnya. Tok tok tok. Sudah subuh, Siti. Suaranya lembut, tapi tegas. Siti akan bangun, cuci muka, lalu ikut salat berjamaah di ruang tengah. Setelah itu mereka duduk berhadapan, diam, sambil minum teh manis buatan Siti. Kadang Ustaz Rahman akan membaca buku. Kadang hanya menatap jendela yang mengarah ke kebun kecil. Tak pernah ada percakapan yang panjang. Hanya sesekali tanya jawab, singkat. Sudah makan? Iya, tadi siang. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Siti merasa seperti tamu, bukan istri. Tapi ia bersyukur, setidaknya Ustaz Rahman tidak memperlakukannya kasar, apalagi menyentuhnya tanpa izin. Tapi entah kenapa, perlakuan baik itu justru membuat dadanya sesak. Seolah setiap kebaikan yang diberikan adalah bayaran dari sebuah hutang besar. Suatu sore, Siti memberanikan diri membersihkan gudang di samping dapur. Daripada menghabiskan waktu dengan diam, ia pikir lebih baik tangannya bergerak. Saat sedang menyapu, matanya menangkap sebuah kotak kayu tua. Penasaran, ia tarik keluar, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya, ada tumpukan buku-buku tua, beberapa di antaranya buku pelajaran sekolah menengah. Ada sebuah buku catatan yang membuatnya berhenti. Nama, Rahman, mata pelajaran, Pendidikan Agama Islam. Siti membeku. Rahman, Ustaz Rahman. Ia membuka halaman demi halaman, dan seolah dibawa mundur ke masa lalu. Di sana ada coretan-coretan tangan yang begitu familiar, termasuk tulisan tangan seorang siswi di salah satu halaman belakang. Terima kasih Ustaz Rahman, semoga doa-doa Bapak jadi kenyataan. Siti menelan ludah. Ia tahu tulisan itu. Tulisan tangannya sendiri, dari belasan tahun lalu, saat ia masih duduk di kelas 2 SMP. Ia menatap lama buku itu. Astaga, jadi dia guru agamaku dulu? Kenapa aku tidak ingat? Atau, kenapa dia tidak bilang? Pikirannya mulai dipenuhi tanya. Apakah Ustaz Rahman sudah mengenal Siti sejak awal? Apakah pernikahan ini memang hanya karena kasihan? Atau ada alasan lain? Malamnya, Siti diam-diam mengamati Ustaz Rahman dari balik pintu kamarnya. Lelaki itu sedang duduk di meja kayu, membaca kitab. Ia terlihat tenang, damai, seperti air yang tak pernah terusik. Siti ingin bertanya. Ingin tahu apa sebenarnya yang disimpan lelaki itu. Tapi bibirnya terlalu kaku untuk membuka percakapan. Ia kembali ke ranjang. Malam itu, pikirannya dipenuhi bayangan masa lalu. Tentang dirinya sebagai siswi yang duduk di barisan belakang, tentang guru agamanya yang lembut tapi tegas, yang sering menyelipkan doa dalam pelajaran. Tapi ia tak pernah mengira
bahwa pria itu sekarang jadi suaminya. Beberapa hari setelahnya, Siti mulai mencoba terbuka. Ia mulai membantu di dapur, membersihkan rumah, menanam tanaman kecil di belakang rumah. Aktivitas-aktivitas sederhana itu sedikit demi sedikit membantunya merasa hidup. Ustaz Rahman pun sesekali mulai berbicara lebih banyak. "Siti," katanya suatu sore saat mereka duduk di teras, "kamu masih ingin melanjutkan kuliah?" Siti mengangkat wajahnya. "Saya nggak tahu, Pak." Rasanya malu. "Malu kenapa?" "Karena saya sudah seperti ini, punya anak tanpa ayah. Semua teman saya pasti tahu. Mereka pasti omongin saya di belakang." Ustaz Rahman mengangguk pelan. Kalau semua orang yang berdosa berhenti menuntut ilmu karena takut omongan orang, dunia ini bakal penuh dengan kebodohan. Jangan biarkan kesalahanmu menghentikan langkahmu. Siti terdiam. Itu pertama kalinya Ustaz Rahman menyinggung soal anak yang dikandungnya. Tapi bukan dengan nada menyalahkan, justru menenangkan. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Siti merasa sedikit dihargai. Malamnya, Siti berdiri lama di depan cermin. Ia memandangi perutnya yang belum terlalu membesar, tapi kini mulai terasa penuh. Bayi kecil itu tumbuh di dalamnya. Bukan salah bayi itu ia berada di dunia. Dan bukan salah dirinya juga kalau dulu ia terlalu percaya pada cinta yang salah. Siti memegang perutnya pelan. "Maaf ya, Nak. Mama nggak sempurna, tapi Mama akan belajar jadi lebih baik. Hari-hari berjalan lebih ringan, meski belum sepenuhnya nyaman, tapi Siti mulai bisa menerima keberadaannya di rumah itu." Ustaz Rahman tetap menjaga jarak, tapi tidak pernah mengabaikan. Siti tetap merasa asing, tapi tidak lagi terasing. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang belum selesai. Ada rahasia yang mengintai. Tentang masa lalu, tentang pernikahan ini, dan tentang pria yang kini dipanggilnya suami. Siti belum siap menghadapi semuanya. Tapi hidup tidak menunggu kesiapan siapapun. Sudah hampir 2 minggu sejak Siti tinggal di rumah Ustaz Rahman. Meskipun hatinya masih terasa berat, tapi ia mulai terbiasa dengan rutinitas sederhana. Bangun sebelum subuh, salat berjamaah, sarapan teh hangat, bersih-bersih rumah, lalu duduk, diam sambil mendengarkan waktu berjalan pelan. Namun, dunia di luar rumah itu tetap berjalan cepat. Terlalu cepat untuk Siti yang masih berusaha menenangkan pikirannya. Suatu pagi, setelah selesai membersihkan halaman, Siti duduk di bangku depan rumah sambil menikmati semilir angin. Dari jauh, ia melihat tetangga depan, Bu Nani, menatapnya dari balik tirai. Sekilas, pandangan itu terasa menusuk. Bukan karena sinarnya, tapi karena cara pandang orang yang sedang berbisik dalam hati. Siti pura-pura tak peduli. Tak lama kemudian, sebuah motor berhenti di depan pagar. Dari balik helmnya, suara yang sangat familiar terdengar. "Siti?" Siti berdiri, gugup. Sosok itu membuka helmnya. Fitri, sahabat satu kos dan satu jurusan, berdiri dengan wajah penuh tanya dan emosi yang tertahan. "Fitri." Tanpa aba-aba, Fitri langsung memeluknya erat. "Kamu kemana aja, Sid? Aku nyariin kamu kemana-mana. Kenapa tiba-tiba hilang? Kenapa kuliah kamu tinggalin gitu aja? Kenapa kamu nikah diam-diam?" Pelukannya berubah jadi gemetar. Siti tak mampu menjawab. Lidahnya keluh, air matanya meleleh tanpa perintah. Fitri menarik tubuhnya menjauh. "Jawab aku, Sid. Kamu hamil ya? Siapa yang tanggung jawab?" Siti hanya mengangguk pelan. Kepalanya tertunduk, malu bukan main. Rasanya tubuhnya makin kecil, seolah tak pantas berdiri di bumi. "Laki-laki itu, dia maksa kamu nikah?" tanya Fitri. Nadanya berubah geram. Siti menggeleng pelan. "Bukan, Ustaz Rahman gak maksa. Justru beliau yang nolongin aku saat aku gak punya jalan keluar lain." Fitri tampak bingung. "Tapi kenapa harus nikah? Dan kenapa Ustaz? Maksudku dia jauh lebih tua kan?" Siti menarik napas dalam. "Aku udah hancur waktu itu, Fit. Ayahku hampir pingsan saat tahu aku hamil.
Ibu cuma bisa nangis. Si cowok itu, dia hilang. Ngilang beneran, bahkan nomor HP-nya udah nggak aktif. Fitri terdiam, mulutnya menutup rapat, mungkin berusaha menelan semua informasi itu sekaligus. Ustaz Rahman datang ke rumah. Katanya dia mau bantu. Dia bilang, daripada aku makin dihina, lebih baik dinikahkan. Awalnya aku juga nggak mau. Tapi, aku udah nggak punya muka lagi buat keluarga. Fitri menatapnya lama. Tapi kamu bahagia, Sid? Siti butuh waktu lama untuk menjawab. Aku belum tahu. Tapi setidaknya, aku merasa dihargai. Meskipun aku masih bingung harus bagaimana. Beberapa hari setelah kunjungan Fitri, kabar tentang pernikahan Siti mulai menyebar ke kampus. Beberapa dosen menghubunginya, menanyakan apakah ia akan lanjut kuliah. Sebagian teman-teman mulai mengiriminya pesan. Beberapa bernada peduli, beberapa sinis terselubung. Udah nikah ya sekarang? Cepet banget tumben. Katanya sama Ustaz. Beneran? Siti tak membalas. Ia merasa dadanya makin sempit setiap kali notifikasi masuk. Dunia maya yang dulu jadi tempat pelarian, kini terasa seperti lubang penghakiman. Suatu malam, Siti menangis diam-diam di kamar. Ia menatap langit-langit dan berbisik sendiri dalam hati. Ya Allah, ini bukan hidup yang aku bayangkan. Aku nggak pernah minta dicintai, aku cuma pengen dimengerti. Kalaupun aku salah, tolong jangan hukum anakku. Aku janji, aku mau berubah, tapi beri aku satu kesempatan untuk bisa berdiri lagi. Air matanya mengalir deras. Doa yang tak sempat ia panjatkan saat hari-hari gelap itu datang kini, baru mengalir, lambat, lirih, dan penuh luka. Keesokan harinya, Ustaz Rahman mengetuk pintu kamarnya. Boleh bicara sebentar, Siti? Siti membuka pintu. Ustaz Rahman berdiri sambil membawa sepiring pisang goreng hangat. Buat kamu, aku tahu kamu suka yang manis-manis, katanya pelan. Siti mengambil piring itu, tersenyum kecil. Ustaz Rahman duduk di kursi dekat jendela. Aku dengar dari tetangga, sahabatmu datang kemarin? Iya Fitri, teman kampus, jawab Siti pelan. Kalau kamu mau balik kuliah, aku izinkan. Bahkan aku dukung. Aku tahu kamu anak yang pintar. Siti menatapnya, sedikit terkejut. Bapak, nggak keberatan. Kenapa harus keberatan? Hidupmu nggak boleh berhenti cuman karena satu kesalahan. Justru dari kesalahan itulah kita belajar. Siti, diam. Kata-kata itu begitu menenangkan, seperti pelukan yang tak terlihat. Tapi, lanjut Ustaz Rahman, aku minta satu hal. Apa? Jangan pernah berhenti berdoa. Sekecil apapun harapanmu, sampaikan pada Allah. Kadang, doa itu memang tak langsung dikabulkan, tapi ia akan menemukan jalan di waktu yang paling tepat. Siti mengangguk, suaranya hampir tercekat. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasa diperbolehkan untuk kembali bermimpi. Bukan sebagai seorang perempuan yang jatuh, tapi sebagai seseorang yang sedang belajar bangkit. Siti kembali mengirim surat ke fakultas. Ia bilang ingin melanjutkan kuliah. Tak peduli bisik-bisik atau cibiran, kali ini ia ingin mencoba berdiri dengan kepala tegak. Anak dalam kandungannya berhak punya ibu yang kuat, bukan yang selalu takut bayangan masa lalu. Namun di balik semua itu, hatinya tetap gelisah. Ada satu hal yang belum ia mengerti. Kenapa Ustaz Rahman begitu ingin menikahinya? Apakah karena kasihan? Atau ada hal lain yang belum ia tahu? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Dan suatu hari nanti, ia tahu. Jawabannya akan datang, entah pahit atau manis. Yang jelas, hidupnya kini tak bisa kembali seperti semula. Sudah hampir 1 bulan sejak Siti menikah dengan Ustaz Rahman. Perutnya mulai membuncit sedikit, walau masih belum begitu terlihat. Tapi rasa mual datang lebih sering dari biasanya, apalagi kalau pagi. Untungnya, Ustaz Rahman sangat pengertian, selalu menyiapkan air hangat dan membiarkannya istirahat lebih lama. Namun, semakin hari, ada satu hal yang mengganjal di hati Siti.
Ia sering memergoki Ustaz Rahman duduk diam di ruang tamu larut malam, memandangi bingkai foto tua berwarna hitam putih. Wajah di foto itu tidak terlalu jelas. Seorang perempuan muda memakai kerudung panjang dengan senyum yang sangat familiar. Siti tak berani bertanya. Hingga suatu malam, ketika ia ke dapur untuk mengambil air putih, ia kembali melihat pemandangan yang sama. "Bapak belum tidur?" tanyanya pelan. Ustaz Rahman tersentak, lalu buru-buru membalikan bingkai foto itu menghadap meja. "Oh, belum. Kamu kenapa, sayang? Sakit kepala sedikit. Mau minum aja?" Siti menatap bingkai yang sudah dibalik itu. Ada rasa penasaran yang tak bisa ia tahan. "Boleh aku lihat foto itu?" tanyanya hati-hati. Ustaz Rahman diam. Tangannya menahan bingkai itu beberapa detik, lalu perlahan menyerah dan mendorongnya ke arah Siti. "Lihatlah." Siti mengambil bingkai itu dan mengamati lebih dekat. Wajah di foto itu, entah kenapa seperti pernah ia lihat. "Kamu kenal beliau?" tanya Ustaz Rahman lirih. Siti menggeleng, tapi wajahnya seperti seseorang yang pernah aku lihat. "Itu istri pertamaku," kata Ustaz Rahman akhirnya. Dego Siti baru sadar. Selama ini ia belum pernah menanyakan masa lalu suaminya. Ia terlalu sibuk menyembuhkan lukanya sendiri, sampai lupa bahwa pria itu juga manusia, juga punya cerita. "Maaf, aku nggak tahu." "Tidak perlu minta maaf. Justru aku yang seharusnya minta maaf, karena menyimpan ini sendirian." Siti menunggu, memberi ruang kalau Ustaz Rahman ingin bercerita lebih banyak. "Namanya Almah. Kami menikah 10 tahun lalu. Dia perempuan paling sabar yang pernah aku temui. Tapi Allah lebih sayang dia. 3 tahun lalu, Almah meninggal karena kanker payudara." Siti menunduk. Suasana malam itu berubah hening. Bahkan detak jam dinding terdengar seperti gema. Aku kira, setelah kepergiannya, aku nggak akan bisa menikah lagi. Aku sempat marah pada takdir. Tapi kemudian aku sadar, hidup tetap berjalan. Dan entah bagaimana, kamu datang. Siti menatap wajah suaminya. Di balik ketenangannya, ada luka yang dalam. Luka yang tak terlihat, tapi terasa. "Jadi, kamu menikahiku karena kasihan?" tanyanya pelan. Ustaz Rahman menggeleng cepat. "Tidak. Aku menikahimu karena aku percaya kamu kuat. Aku tahu kamu sedang jatuh, tapi aku juga tahu kamu bisa bangkit. Bukan karena kasihan, tapi karena aku ingin membantumu melihat dirimu sendiri sebagai perempuan yang berhak bahagia." Kata-kata itu membuat air mata Siti menetes tanpa suara. Ia merasa seperti sedang dipeluk, meski tak ada tangan yang menyentuhnya. Keesokan, harinya Siti memberanikan diri membersihkan rak buku Ustaz Rahman. Ia ingin lebih mengenal dunia suaminya. Siapa tahu bisa menemukan jawaban dari rasa penasaran yang masih tersisa. Di rak paling bawah, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Terkunci. Tapi di sampingnya, terselip sebuah kertas kecil yang bertuliskan, "Jika engkau menemukan ini, artinya engkau sudah siap." Siti bingung. Apakah ini milik Almah? Atau milik Ustaz Rahman sendiri? Malam harinya, ia memberanikan diri menanyakan kotak itu. "Oh, kamu menemukannya ya?" Ustaz Rahman tersenyum kecil. "Itu memang aku simpan untuk seseorang yang pantas." Siti makin bingung. "Apa isinya?" "Kunci masa lalu." Ustaz Rahman bangkit, lalu mengambil sebuah kunci kecil dari dalam laci meja. Ia menyerahkan kunci itu pada Siti. "Buka saja." Dengan tangan sedikit gemetar, Siti membuka kotak itu. Isinya membuat napasnya tercekat. Sebuah buku catatan kecil, beberapa foto lama, dan sebuah surat yang belum dibuka. Di bagian depan buku, itu tertulis nama Almah binti Hasan. Tapi yang membuat Siti paling terkejut adalah foto lama di bawah surat itu. Foto seorang gadis kecil berdiri di depan masjid, mengenakan baju yang sama persis dengan yang pernah ia kenakan waktu kecil. Itu dirinya. Siti menggigit bibir. Ini aku?" Ustaz Rahman mengangguk pelan. "Kamu pernah jadi murid Almah. Waktu kecil, dia mengajar ngaji anak-anak di kampung ayahmu dulu.
Kamu, anak paling ceria di kelas. Siti tercengang. Ingatannya perlahan kembali. Ia memang pernah belajar ngaji dengan seorang guru perempuan, tapi tak pernah tahu namanya. Ia masih sangat kecil waktu itu. Alma sering cerita tentang kamu. Dia bilang, ada satu anak yang punya suara paling indah saat membaca Al-Quran. Namanya Siti. Saat aku tahu kamu adalah anak itu, aku merasa takdir sedang bicara padaku. Siti menutup mulutnya. Dunia di sekitarnya seperti berhenti berputar sejenak. Jadi, semua ini bukan kebetulan? Bisiknya. Tidak. Mungkin takdir. Mungkin doa yang dulu pernah terucap dan baru Allah kabulkan sekarang. Siti memeluk buku catatan Almah itu erat-erat. Di dadanya, ada perasaan aneh yang tak bisa ia namakan. Campuran antara haru, takut, dan kagum. Ia merasa seperti sedang berjalan di lorong takdir yang begitu dalam, dan baru menyadari bahwa dirinya bukan tokoh utama yang sembarangan. Ia adalah bagian dari kisah yang lebih besar, dan kisah itu baru saja dimulai. Hari-hari Siti setelah menemukan kotak kayu itu terasa berbeda. Ia mulai membaca catatan harian Almah setiap malam sebelum tidur. Dalam tiap lembar buku itu, ia menemukan sisi lembut seorang wanita yang penuh kasih, namun menyimpan luka mendalam saat harus menjalani perawatan kanker sendirian. Siti mulai merasa seperti mengenal Almah, bukan sekadar sebagai istri pertama suaminya, tapi sebagai seorang perempuan yang pernah punya mimpi, cinta, dan kehilangan. Namun di tengah ketenangan yang baru mulai tumbuh, badai tak terduga datang pelan-pelan. Awalnya, hanya bisik-bisik kecil dari ibu-ibu pengajian. Siti, yang nikah sama Ustaz Rahman itu? Iya, katanya dulu hamil duluan, tapi cepat-cepat dinikahkan biar nggak malu. Kasihan Alma, baru 3 tahun meninggal, sudah digantikan gadis macam itu. Siti pura-pura tak dengar, tapi telinganya panas, dan hatinya lebih panas lagi. Ia tahu, masa lalunya memang bukan cerita yang membanggakan, tapi apakah kesalahan yang sudah terjadi harus terus diungkit setiap hari? Puncaknya terjadi saat ia datang ke acara pengajian khusus wanita, menggantikan Ustaz Rahman yang sedang sakit. Seorang perempuan paruh baya dengan wajah tegas berdiri dan bertanya, tepat setelah Siti selesai membacakan tafsir pendek tentang sabar. Siti, saya mau bertanya, apa yang membuatmu merasa pantas mendampingi Ustaz Rahman, seorang ustaz terhormat, setelah perbuatanmu mencemarkan nama baik keluarga sendiri? Ruangan mendadak hening. Beberapa ibu menunduk, beberapa lainnya pura-pura membuka catatan. Siti menelan ludah. Perempuan itu tidak lain adalah Bu Marni, sahabat dekat Almah, yang juga guru ngaji senior di kampung mereka. Apa maksud ibu? Tanya Siti perlahan, berusaha tetap tenang. Saya cuma ingin tahu, bagaimana seorang perempuan yang hamil di luar nikah bisa berdiri di sini, mengajarkan kami tentang sabar. Padahal dia sendiri tidak sabar menjaga kehormatannya sebelum menikah. Siti menggigit bibir, hatinya retak tapi ia tidak ingin menangis. Tidak di depan mereka. Saya bukan ustazah, Bu. Saya hanya menggantikan suami saya yang sedang sakit. Dan saya juga tidak pernah merasa lebih suci dari siapapun di sini. Bu Marni menyilangkan tangan. Tapi kamu menikah dengan suami sahabat, saya. Apakah kamu tahu? Almah pernah bilang dia ingin Rahman menikah lagi hanya dengan perempuan yang bisa menjaga nama baiknya? Siti menatap langsung ke mata Bu Marni. Kali ini, tidak ada air mata di pelupuknya. Hanya tekad yang mulai mengeras. Saya tahu, Bu, dan saya yakin Almah orang yang sangat lembut hatinya. Kalau beliau masih hidup, mungkin beliau akan lebih memilih mendoakan saya dibanding menghakimi. Ruangan sunyi. Tak ada lagi yang bicara, tapi luka itu sudah terlanjur ditorehkan. Sepulang dari pengajian, Siti langsung masuk kamar tanpa bicara, banyak. Ia tahu Ustaz Rahman ingin bertanya, tapi tak ingin memaksa. Malam itu, ketika ia mengusap perutnya yang mulai membesar, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku memang tidak pantas berada di sini? Apakah aku hanya pelarian dari masa? Lalu seseorang, apakah cintaku?
adalah kesalahan lain yang sedang berjalan? Saat itulah Ustaz Rahman datang dan duduk di sampingnya. Aku dengar Bu Marni bicara kasar padamu. Siti terkejut. Dari siapa? Dari jamaah lain. Kamu pikir hanya orang jahat yang suka bergosip? Orang baik juga kalau diam terlalu lama, akhirnya bicara. Siti tersenyum tipis. Aku nggak apa-apa, Pak. Aku sudah terbiasa direndahkan. Tapi aku belum terbiasa melihat istriku direndahkan dan hanya diam. Ustaz Rahman lalu memegang tangan Siti. Hangat. Kuat. Besok, aku akan bicara di depan mereka. Mereka harus tahu, kamu bukan pilihan sembarangan. Kamu adalah doa yang pernah Almah panjatkan, perempuan tangguh yang bisa membuatku hidup kembali. Siti memeluk suaminya. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia menangis bukan karena takut, tapi karena merasa dicintai sepenuhnya, tanpa syarat. Tapi luka memang tidak mudah sembuh. 2 hari kemudian, Bu Marni datang ke rumah mereka. Kali ini dengan membawa sepucuk surat lama yang ditulis oleh Almah beberapa bulan sebelum meninggal. Aku tidak datang untuk berdebat, katanya pada Siti. Aku hanya ingin kamu baca ini. Siti membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan Almah yang rapi dan halus memenuhi halaman demi halaman. Kalau aku pergi lebih dulu, aku ingin Rahman bahagia. Tapi aku juga takut kalau nanti dia bertemu perempuan yang hanya ingin mengisi kekosongan, bukan mengisi hati. Kalau kamu membaca surat ini, berarti kamu telah menjadi istri Rahman. Aku tidak membencimu, tapi aku ingin kamu tahu, mencintai Rahman artinya juga harus mencintai luka-luka yang ditinggalkanku. Siti tak kuasa melanjutkan. Ia menatap Bu Marni dengan mata sembab. Saya akan belajar, Bu. Saya akan belajar mencintai luka itu. Tapi saya juga ingin diberi kesempatan untuk menyembuhkan diri saya sendiri. Bu Marni akhirnya mengangguk. Kalau begitu buktikan. Bukan pada saya, tapi pada doa-doa yang pernah Almah kirimkan untuk suaminya. Malam itu, Siti kembali membuka catatan harian Almah. Ia menulis sesuatu di halaman terakhir, dengan tangan gemetar namun yakin. Kita tak bisa menghapus masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana ia membentuk masa depan kita. Aku bukan pengganti Almah. Aku adalah kelanjutan dari doa-doanya. Hari itu, langit mendung seperti mencerminkan isi hati Siti. Angin bertiup kencang dari barat, membuat daun-daun kering berputar di halaman rumah. Perutnya yang mulai membesar membuat geraknya terbatas, tapi Siti tetap memaksa menyapu halaman. Mungkin dengan menyibukkan diri, pikirannya bisa sedikit tenang. Tapi ketenangan itu hanya ilusi. Sekitar jam 10 pagi, ketika Ustaz Rahman sedang ke masjid untuk rapat bersama takmir, seorang pria datang ke rumah. Ia mengenakan jaket lusuh dan celana jeans yang sudah pudar warnanya. Dari balik pagar, matanya menatap ke dalam dengan tatapan campur aduk antara ragu dan penyesalan. Siti, panggilnya pelan. Siti menoleh. Seketika, seluruh tubuhnya kaku. Fauzan, pria itu mengangguk pelan. Boleh kita bicara? Sebentar saja. Siti berdiri diam, jantungnya berdetak cepat. Wajah yang selama ini hanya muncul dalam mimpi buruk dan penyesalan kini berdiri nyata di depan matanya. Aku nggak punya urusan lagi sama kamu, jawab Siti dingin. Tapi Fauzan tetap berdiri, di situ seperti batu. Aku dengar kamu menikah, sama Ustaz. Dan, kamu hamil. Siti menggenggam sapu erat-erat. Jangan bawa-bawa anak ini. Kamu nggak punya hak. Fauzan menunduk. Aku tahu. Tapi aku kesini bukan buat rebut kamu. Aku kesini buat minta maaf. Aku pengecut, aku lari. Tapi aku juga bapak dari anak itu, Sid. Siti langsung membuka pagar dan mendorong tubuh Fauzan dengan tangannya. Pergi. Anak ini bukan urusan kamu. Aku udah menikah. Dan suamiku, dia lebih lelaki daripada kamu. Bahkan sejak pertama kali. Aku cerita tentang kehamilan ini. Wajah Fauzan memucat. Kamu bilang ke dia? Siti menatap tajam. Tentu saja. Aku nggak mulai rumah tangga ini dengan kebohongan. Tapi kamu bahkan nggak berani ngangkat telepon waktu aku panik, waktu aku takut, waktu aku sendiri.
Fauzan mundur perlahan. Ia tahu tak bisa melawan kata-kata itu. Tapi sebelum pergi, ia berkata lirih, "Aku tetap akan bertanggung jawab, meskipun kamu benci aku. Aku cuma ingin anak itu tahu siapa ayahnya." Dan kemudian ia pergi, meninggalkan Siti dengan napas tersengal dan mata berkaca. Sore harinya Ustaz Rahman pulang. Siti belum cerita apa-apa, tapi lelaki itu bisa melihat ada yang berbeda. "Kamu kenapa, sayang?" Siti menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah lagi. "Dia datang, Pak." "Fauzan." Rahman menegang. Dia bilang ingin minta maaf, dan bilang dia mau bertanggung jawab. Siti menatap suaminya, ketakutan. "Tapi aku tolak, Pak. Aku usir dia. Karena aku tahu aku bukan lagi miliknya. Aku istri Bapak sekarang." Ustaz Rahman tidak langsung bicara. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan badai. "Apa dia tahu kamu bilang semuanya ke aku?" Siti mengangguk pelan. "Aku takut, Pak." Ustaz Rahman mendekat dan menggenggam bahu Siti. "Jangan takut, aku percaya sama kamu. Tapi kamu juga harus jujur satu hal lagi. Masih ada rasa sama dia?" Siti kaget. Ia cepat-cepat menggeleng, tapi air matanya mulai menetes. "Enggak, tapi aku benci kenapa rasa itu dulu pernah ada. Aku jijik sama diriku sendiri, Pak." Rahman memeluk Siti erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia juga menangis. "Kita nggak bisa menghapus masa lalu, Siti. Tapi kita bisa berdiri sama-sama buat masa depan. Asal kamu tetap jujur dan kuat, aku akan terus jadi tameng kamu." Namun malam itu, Siti mendapati suaminya termenung lama di musala kecil rumah mereka. Sejadah masih terhampar, tapi bacaan tasbih terhenti sejak tadi. "Pak." Siti duduk di sampingnya. Rahman menoleh, tersenyum tipis. "Maaf, aku masih manusia, Sit. Meski sudah ikhlas, aku nggak bisa bohong. Ada rasa takut, rasa cemburu." Siti menggenggam tangannya. "Bapak berhak cemburu. Tapi jangan ragukan cintaku." Ustaz Rahman mengangguk. Tapi malam itu mereka tidur saling membelakangi. Bukan karena benci, tapi karena luka yang masih hangat dan butuh waktu untuk mengering. Besoknya, gosip tentang kedatangan Fauzan mulai menyebar. Katanya cowok yang hamili Siti dulu balik, ya? Aduh, suaminya tahu nggak? Gimana kalau rebutan anak? Bisa kacau tuh. Siti tak sanggup lagi ke pasar. Bahkan pengajian pun ia absen. Dan di tengah semua bisikan itu, sebuah surat datang dari pengacara. Isinya, permintaan mediasi hak asuh dari Fauzan. Dunia Siti runtuh seketika. Siti duduk terpaku di ruang tamu. Surat dari pengacara itu masih di tangannya, terasa seperti batu besar yang menghantam dadanya. Tulisannya singkat, tapi maknanya mengguncang hidupnya. Pemohon atas nama Fauzan R. mengajukan mediasi untuk menentukan hak asuh anak dari Siti Nurhaliza binti Munir. Harap hadir pada hari dan waktu yang ditentukan. Tangannya gemetar, nafasnya pendek, dunia terasa seperti berputar. "Pak," ucapnya lirih sambil menunjukkan surat itu ke Ustaz Rahman. Wajah Rahman langsung berubah tegang. Ia membaca cepat, lalu menarik napas panjang. Dia mulai main kotor, gumamnya. Siti menunduk. "Aku takut, Pak. Gimana kalau mereka ambil anakku? Gimana kalau dia bisa buktiin kalau dia ayah kandung?" Rahman menarik kursi dan duduk di hadapan istrinya. "Dengar ya, sayang. Secara hukum, iya, dia ayah biologis. Tapi kamu yang mengandung, kamu yang menjaga, kamu yang rela kehilangan harga, diri dan tetap berdiri demi anak ini." Siti mulai menangis. "Kenapa dia datang sekarang, Pak? Waktu aku butuh dia, dia lari. Sekarang saat semuanya mulai tenang, dia datang buat rebut semuanya." Rahman menggenggam tangan istrinya. "Karena hidup memang nggak adil, Siti. Tapi kita nggak boleh kalah. Kita akan datangi mediasi ini. Kita akan lawan dengan cara baik. Dan kamu harus kuat, demi anakmu, demi kita." Hari mediasi itu datang lebih cepat dari yang Siti harapkan. Ia datang bersama Ustaz Rahman, mengenakan gamis longgar dan kerudung polos warna krem. Perutnya kini sudah menonjol jelas, usia kandungannya masuk bulan ke-7.
Di ruang mediasi, suasananya sunyi, dingin. Meja kayu di tengah ruangan terasa seperti meja sidang. Fauzan duduk di sisi seberang. Ia tampak lebih rapi dari sebelumnya, mengenakan kemeja putih, tapi wajahnya tetap dipenuhi kegelisahan. Mediator, seorang ibu paruh baya bernama Bu Lestari, membuka pembicaraan. Kita di sini untuk mencari jalan damai, bukan untuk saling menyakiti. Saya minta semua bicara dengan tenang, tidak saling menyudutkan. Siti menunduk. Ia tak mau menatap mata Fauzan. Fauzan membuka suara duluan. Saya tahu saya salah. Saya tinggalkan Siti di saat dia paling butuh saya. Tapi saya bukan orang jahat. Saya cuma takut, bingung, dan bodoh. Siti mengangkat wajah. Matanya berkaca. Bodoh? Kamu pikir dengan satu kata itu semua selesai? Kamu nggak tahu gimana aku harus sembunyi, harus terima cacian, harus dinikahkan, buru-buru, demi menyelamatkan nama keluarga. Fauzan menghela napas. Aku nggak datang buat rebut kamu, Sid. Aku cuman pengen kenal sama anakku. Aku tahu mungkin kamu anggap aku nggak pantas, tapi aku mohon, kasih aku kesempatan buat jadi bagian dari hidup dia, meski cuman sedikit. Mediator menatap Siti. Bu Siti, bagaimana tanggapan Anda? Siti menggeleng sambil menangis. Aku nggak butuh dia. Anak ini juga nggak butuh dia. Suamiku sekaranglah yang jagain aku, yang bantu tiap aku mual, tiap aku pingsan, tiap malam aku nangis. Dia yang usap perutku sambil bisikin doa, bukan kamu. Ustaz Rahman memegang bahu Siti, menenangkannya. Bu Lestari bicara lagi. Pak Fauzan, Anda tahu bahwa anak ini lahir dalam pernikahan Bu Siti dengan suami sahnya. Menurut hukum, otomatis hak asuh penuh ada di tangan pasangan suami istri ini. Tapi jika Anda ingin ada pengakuan sebagai ayah biologis, itu jalurnya panjang dan kompleks. Fauzan menunduk. Saya tahu, saya nggak akan paksa. Saya cuma minta, setelah anaknya lahir, tolong, kasih saya kesempatan melihatnya sekali saja. Sekali saja, Bu. Ruangan hening. Siti terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata lirih, kalau anak ini nanti bertanya siapa ayah kandungnya, aku nggak akan bohong. Tapi aku juga nggak akan biarkan kamu bikin dia bingung. Aku nggak akan izinkan kamu datang dan pergi semau kamu. Fauzan menatap mata Siti dengan sorot penuh penyesalan. Aku ngerti, terima kasih, karena udah jujur. Malam itu, di rumah kecil mereka, Siti duduk memeluk perutnya sambil membisikkan doa. Maaf ya nak, dunia ini ribet. Kadang orang yang kamu kira ayah, justru bukan. Dan yang bukan ayahmu, justru yang paling mencintaimu. Ustaz Rahman datang membawakan segelas susu hangat. Ia duduk di samping Siti, lalu berkata dengan suara rendah, aku tahu ini belum akhir sayang, tapi kamu sudah menang. Kamu tetap berdiri. Kamu lindungi anakmu. Dan kamu nggak kehilangan harga dirimu. Siti tersenyum kecil, meski air mata tetap mengalir. Aku cuma mau anak ini lahir dengan damai, tanpa luka masa lalu. Rahman mengecup, kening istrinya lembut. Insya Allah, kamu akan jadi ibu terbaik. Dan aku akan selalu ada buat kalian. Dan malam itu, meski angin di luar masih berhembus kencang, hati Siti mulai sedikit tenang. Ia tahu badai belum benar-benar reda, tapi setidaknya kini ia tak lagi sendirian menghadapi semuanya. Pagi itu, Siti terbangun karena rasa nyeri hebat di bagian perutnya. Keringat membasahi pelipisnya, dan detik berikutnya ia merintih keras sambil menggenggam lengan Ustaz Rahman yang masih tertidur di sebelahnya. Pak, sakit. Perutku, sakit banget. Rahman langsung bangkit, wajahnya panik. Siti, sudah waktunya. Ya Allah, sabar ya. Kita ke rumah sakit sekarang. Dengan buru-buru, Rahman menghubungi ambulans dan membantu Siti berganti pakaian. Tak sampai 30 menit, mereka sudah berada di ruang bersalin. Suasana di rumah sakit terasa tegang, tapi juga penuh doa. Waktu terasa lambat bagi Rahman yang duduk di ruang tunggu sambil terus melantunkan doa. Air matanya mengalir tanpa suara. Ya Allah, selamatkan istri dan anakku.
Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya seorang perawat keluar dan berkata sambil tersenyum, "Selamat Pak, anak Bapak perempuan, sehat, cantik, dan kuat. Ibunya juga selamat." Rahman langsung sujud syukur. Saat ia masuk ke ruang perawatan, Siti sudah terbaring lemah di ranjang. Di sisinya, bayi mungil dengan selimut merah muda tengah tidur pulas. "Alhamdulillah," ucap Rahman. Matanya berkaca-kaca. Siti tersenyum lemah. "Pak, dia cantik ya." Rahman duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Siti. "Cantik banget, seperti ibunya." Tangis Siti pecah. Tangis bahagia, penuh kelegaan. Semua rasa sakit, malu dan luka seperti luruh bersama kelahiran sang buah hati. Seminggu setelah pulang dari rumah sakit, rumah kecil itu tak lagi sunyi. Tangisan bayi, suara lulabi dari ponsel, dan suara tawa kecil dari Siti yang mulai belajar menjadi ibu menciptakan suasana baru. Tetangga-tetangga pun perlahan mulai melunak. Mereka yang dulu mencibir, kini mulai datang membawa bingkisan dan senyuman. "Siti kuat banget ya Mbak," kata Bu RT suatu sore. "Kami dulu salah nilai. Maaf ya." Siti hanya tersenyum. Tak semua luka butuh kata maaf untuk sembuh, tapi kebaikan yang terlambat pun tetap berarti. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rahman memberikan sebuah amplop kecil pada Siti. Di dalamnya, ada selembar surat dan sebuah foto lama. Siti membaca isinya dengan pelan. "Siti, mungkin sekarang kamu sudah jadi ibu. Tapi ada sesuatu yang selama ini aku simpan. Aku ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya." Foto itu menunjukkan Rahman muda, mengenakan seragam guru SMP. Dan di belakangnya, terlihat anak-anak duduk di kelas. Termasuk Siti kecil, duduk di pojok barisan pertama. Air mata Siti mengalir deras. Ia menatap Rahman. "Jadi, Bapak dulu guru SMP-ku?" Rahman mengangguk pelan. "Waktu itu kamu murid paling pendiam. Tapi aku selalu ingat tatapan matamu. Lugu, tapi dalam. Aku nggak pernah sangka jalan hidup kita akhirnya berpotongan lagi begini." Siti terdiam, masih mencerna semuanya. "Dan bukan cuman itu," lanjut Rahman. "Ayahmu dulu pernah menyelamatkan adik perempuanku dari kecelakaan. Aku punya utang budi. Itu juga alasan kenapa aku tak bisa membiarkan kamu sendiri saat hancur waktu itu." Siti menutup mulutnya, terguncang. Campur aduk antara haru, bingung, dan takjub. "Tapi kenapa nggak bilang dari awal, Pak? Aku takut kamu merasa aku kasihan padamu. Aku nggak mau hubungan kita dibangun dari rasa iba. Aku mau kamu tahu, aku mencintaimu bukan karena masa lalu, tapi karena kamu hari ini." Siti terisak dan memeluk Rahman erat. "Aku juga mencintaimu, Pak. Walau dulu aku ragu, tapi sekarang aku tahu. Kamu bukan cuma suami terbaik, tapi juga lelaki pertama yang benar-benar melindungiku." Beberapa bulan kemudian Siti berdiri di depan kelas kecil di sebuah madrasah. Di tangannya ada buku pelajaran. Di dadanya ada semangat baru. Ya, ia kini menjadi guru, mengikuti jejak Rahman. Dan di luar kelas, Rahman duduk di bangku panjang, sambil memangku bayi mereka yang tertidur. Di wajahnya terpancar ketenangan yang tak bisa dibeli. Siti menatap keluar jendela, ke arah suaminya, lalu ke langit biru yang bersih. Hidup memang tak selalu adil, tapi kadang dari luka paling dalam lahirlah kebahagiaan paling tulus. Dan Siti tahu matahari tak akan muncul tanpa hujan. Tapi saat ia terbit, ia akan menerangi segalanya.